وكرم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Akhwati fillah syadakumullah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita kembali dan memulai aktivitas kita dengan kebaikan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tentu ini adalah pokok-pokok dari sunnah Rasulullah SAW, yakni akidah Rasulullah SAW, yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian oleh para ulama dibikin konsep-konsepnya secara umum. Karena di sini belum mendetailkan secara detail tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catatan jamaah Allah SWT pernah saya sampaikan 4 imam mazhab yang banyak dikenal oleh masyarakat kita, baik itu mazhab Hanafi, yakni Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ataupun mazhab Malik atau Malikiyah, yakni Malik bin Anas bin Malik. Begitu juga mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, atau mazhab Hambali, ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Semuanya adalah merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang akidahnya adalah akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jamaah Allah SWT di masa setelah tabi'in atau masa tabi'in, yakni mereka ini adalah masa-masa tabi'in. Abu Hanifah, riwayat paling sahih adalah beliau termasuk tabi'in. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan Abu Hanifah pernah bertemu dengan seorang sahabat, namun yang paling sahih adalah tidak, ya. Beliau tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Beliau bertemu dengan orang-orang yang merupakan para sahabat-sahabat yang hebat, ya. Orang-orang yang bertemu dengan sahabat-sahabat yang hebat, yakni tabi'in. Kemudian semacam di sana ada Syekh Hamad, gurunya, ya. Ini adalah seorang tabi'in. Ya, beliau juga bertemu dengan Sufyan Ibnu Uyainah, seorang tabi'in, dan lain sebagainya. Begitu juga Imam Malik, ya, ataupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ataupun Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad ini termasuk akhir-akhir dari tabi'in. Pernah bertemu dengan salah seorang tabi'in, pernah bertemu dengan Tawus, pernah bertemu dengan Bishr, dan lain sebagainya di kalangan tabi'in. Ikhwanakumullah, di masa tabi'in sudah mulai banyak terjadi fitnah atau banyak sekali terjadi kerusakan umat, terutama dalam masalah akidah, di mana mulai muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Bahkan khalifahnya Al-Ma'mun, ya, ini anaknya Harun Ar-Rasyid, ya. Kemudian sampai munculnya orang-orang ateis, ya,
orang-orang ateis itu sudah muncul. Makanya nanti kalau jamaah sekalian googling gitu ya, sekali-kali kalau nggak mau buka buku, googling gimana Abu Hanifah di masa kecilnya juga pernah ya berdebat ya dengan seorang ateis. Nah kemudian muncul juga orang-orang Syiah yang semakin kuat ya di masa itu. Ya, sebagaimana dicontohkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah dituduh sebagai Syiah, namun beliau juga dimusuhi. Kenapa? Imam Syafi'i satu-satunya dari 4 imam madhab yang keturunan Rasulullah SAW. Beliau keturunan dari Rasulullah SAW dari 2 sisi. Dari sisi bapaknya dan dari sisi ibunya. Dua-duanya keturunan Rasulullah SAW. Itu Imam Syafi'i. Makanya kadang-kadang dituduh sebagai Syiah. Atau Imam Ahmad juga pernah dituduh. Karena beliau sangat menghormati Ahlul Bait. Namun Imam Syafi'i sendiri juga memusuhi orang-orang yang jelas-jelas Syiah. Sampai beliau mengatakan saya lebih percaya dengan orang fasik daripada perkataan orang-orang Rafidhi atau Rafidah, Syiah Rafidah maksudnya, yang berkata tidak ada kejujuran. Artinya mereka dusta. Naudzubillah min dzalik. Dan munculnya semakin gencar ya rongrongan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ya dengan memunculkan syubhat-syubhat. Maka ikhwafil asyarakumullah, usul sunnah ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk memberikan penjelasan pada umat tentang pokok-pokok akidah secara umum ya, sehingga supaya orang tidak salah langkah. Maka kalau kemarin kita sudah sampaikan, sudah bahas di dalam kaidah yang ditulis oleh Imam Ahmad adalah al-athar indana athar Rasulullah SAW. Athar itu arti aslinya adalah bekas atau bekas pijakan, itu athar. Namun yang dimaksudkan athar di sini adalah kabar dari siapa? Dari siapapun. Maka kata beliau, as-sunnah, yang disebut dengan sunnah itu adalah bekas dan kabar-kabar yang dinisbahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka kalau ada orang menamakan hadis tapi tidak sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu tidak bisa diterima. Artinya sudah pernah kita bahas, hadis itu adalah yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun sifat, ataupun takrir atau keputusan Rasulullah SAW. Ya, dahulu sudah pernah kita sampaikan tentang penjelasan ini. Dan dengan jalur yang benar, jalur yang sahih, yang sah. Kenapa? Kalau orang itu mengaku mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, sedangkan ternyata jalurnya tidak benar, maka tidak bisa dibenarkan. Sebagaimana ketika kita menerima sebuah kabar dari seseorang, kemudian seorang mengatakan saya mendapatkan kabar dari Pak Jokowi, Presiden, maka kita pasti akan apa? Takut dulu kebenarannya. Kamu dari siapa? Kan begitu. Oh, saya dari fulan. Fulan dari fulan sampai kepada Pak Jokowi seumpama. Setelah diruntut lagi,
Fulan siapa? Oh, fulan biasa dusta. Si fulan pernah mengatakan dusta, bahkan pernah mengatakan dusta saja ditolak hadis itu. Nggak bisa. Ya. Sebagaimana kaidahnya Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari. Ya. Az-Zuhri ini salah satu gurunya Imam Malik juga. Itu kalau ada orang, karena yang dalam beberapa literatur para ulama yang paling pertama meletakkan kaidah ilmu hadis secara terperinci adalah Imam Malik. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis yang ngomong Imam Malik sudah enggak diragukan lagi. Imam Bukhari sampai mengatakan riwayat yang paling sahih sampai hari ini, kata beliau Imam Bukhari, yang namanya riwayat paling sahih itu kalau silsilahnya dari Imam Malik, kemudian dari Imam Nafi', dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena ini langsung murid-muridnya. Nafi' seorang tabi'in, muridnya Ibnu Umar, dan beliau Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar. Karena kalau nanti lihat ulama di kalangan tabi'in itu kebanyakan budak atau mantan budak. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar, budaknya Ibnu Umar sekaligus muridnya. Nanti ada Sa'id bin Musayyib, itu budaknya Ibnu Abbas sekaligus muridnya. Ada Al-Hasan Al-Basri, itu mantan budak. Budaknya penduduk Irak. Ya, atau Kufah gitu waktu itu. Dan lain sebagainya. Ini semuanya banyak yang mantan budak. Ya. Nanti ada yang namanya Ibnu Hurmuz. Kemudian namanya aslinya Syihab ya, Ibnu Hurmuz. Kemudian banyak sekali orang-orang yang tabi'in itu mantan budak. Dulunya budak atau dia masih budak. Contohnya Sa'id bin Musayyib. Ketika karena budak tentu diwariskan kepada anaknya Abdullah bin Abbas, maka mau dijual dia. Begitu mau dijual, kata Sa'id bin Musayyib, kamu mau menjual murid kesayangan bapakmu atau kamu mau menjual ilmu umat ini? Nggak jadi dijual. Akhirnya dimerdekakan. Ini ya. Ini Sa'id bin Musayyib. Dan masih banyak lagi. Nah, ini jamaah Allah SWT, mereka meletakkan kaidah ketika mereka mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadis, ternyata tidak benar, orangnya pendusta, enggak mau menerima, ditolak. Ya, ini jamaah Allah SWT. Maka tentu kita juga sama mengambil kaidah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Mereka tidak sembarangan mengambil hadis dari orang sembarangan. Bahkan ini saya contohkan Imam Malik. Imam Malik tidak pernah mau ditanya, tidak mau jawab. Kalau ditanya tentang hadis Rasulullah SAW atau ayat, sedangkan dalam kondisi jalan. Suatu ketika ada muridnya datang, lagi ngobrol di jalan, kemudian bertanya kepada Imam Malik tentang satu hadis. Imam Malik marah sekali. Ya, beliau marah sekali. Sampai akhirnya muridnya ini didiemin. Sampai ketika di majelis nggak mau dekat-dekat, muridnya suruh jauh. Ini sebagai bentuk hukuman, kata Imam Malik. Begitu sudah beberapa saat dipanggil muridnya. Tahu kamu kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin menghukum kamu, kata Imam Malik. Kenapa saya hukum kamu? Kamu menanyakan hadis, sedangkan aku sedang berjalan. Sangat tidak adab bagiku untuk menyampaikan hadis dalam kondisi berjalan. Ya, ini Masya Allah. Maka pada saat itu sudah duduk. Sekarang kita sudah di majelis, silahkan nanya.
Gitu kata Imam. Dan memang Masya Allah adab mereka terhadap hadis Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak berani dan selalu menyampaikan hadis atau mendengar hadis pun dalam kondisi suci. Ini mereka menjaga adab. Ya. Maka jelas sekali, ya apalagi ketika mereka mendapatkan dari orang yang tidak bisa dipercaya, maka mereka tolak. Kalau Imam Bukhari, Imam Az-Zuhri ketika melihat ada orang gurunya, siapa yang menyampaikan hadis, ternyata yang menyampaikan hadis orang yang pernah berdusta kepada binatang saja, berbohong pada binatang, manggil binatang nggak ngasih makan, manggil binatang tapi nggak ngasih makan, itu bohong, hadisnya nggak diterima. Jalan-jalan di luar nggak pakai sandal, nggak diterima hadisnya. Ya, kenapa? Karena nggak menjaga diri dari najis. Itu Masya Allah sampai kayak gitu. Para ulama itu meletakkan hadis. Ya, ini maka apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan ini adalah yang terbaik. Ya, seorang ahli hadis yang terbaik karena beliau Masya Allah sampai benar-benar mencari ke seluruh pelosok dunia ini. Imam Bukhari. Aslinya Imam Bukhari itu dari mana? Dari Bukhara. Ada yang mengatakan dari Tajikistan. Tahu Tajikistan? Tapi ada yang mengatakan dari Uzbekistan. Ya, bilad mawara an-nahar sering dibahas oleh para ulama sejarah dulu tuh dengan sebutan negeri di belakang sungai. Bilad mawara an-nahar. Itu ya. Itu kayak Tajikistan, Uzbekistan. Ya, terus mana itu yang pakai tantan gitu ya? Enggak, tapi bukan Pakistan. Bukan Pakistan, bukan Afghanistan. Ya, tapi daerah Rusia. Rusia bukan Rusia, maksudnya mantan Uni Soviet dulu. Ya, yang di bawah Uni Soviet itu Imam Bukhari. Dan beliau meninggal juga di Uzbekistan ya. Itu beliau. Makanya orang-orang Arab itu menghormati orang-orang dari Uzbek itu. Saya sempat ketemu sama orang lagi ngobrol orang Uzbek waktu di Madinah ya. Kemudian dia tanya, dari mana? Dari Uzbekistan. Kemudian orang Arab ini ngomong, bilad Imam Bukhari, ya negerinya Imam Bukhari. Ya, Masya Allah, rahimallahu al-Bukhari. Semoga Allah merahmati Imam Bukhari. Sampai begitu ya. Dihormati sekali. Kalau dari Indonesia nggak dihormati ya, biasa aja. Ikhwafillah ini ulama-ulama yang meletakkan hadis bagaimana kaidah tidak sembarangan mengambil hadis. Kita pun sama. Sebenarnya kita juga sama. Ketika ada kabar ngomong tentang sesuatu, kemudian apakah kita langsung bisa percaya? Sedangkan orang ini adalah orang yang pendusta, nggak bisa. Kemudian di pembahasan kaidah yang ke-6 itu adalah yang disebut sunnah adalah tafsir Al-Quran, dan itulah dalil-dalil Al-Quran. Ini juga sudah pernah kita bahas. Yang disebut sunnah itu adalah tafsiran dari Al-Quran. Artinya hadis-hadis dari Rasulullah SAW, baik itu berupa sifat atau keputusan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah merupakan tafsiran Al-Quran. Dan ini kaidah para ulama tafsir. Ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka tidak sembarangan. Ambil contoh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ya pemimpin para ahli tafsir. Ketika menafsirkan satu ayat saja, bahkan bukan satu ayat, satu lafaz, kadang-kadang beliau menyebutkan sampai berhalaman-halaman. Ya, diriwayatkan dari fulan bin fulan sampai fulan, sampai kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda
makna dari kata ini adalah ini. Itu sampai segitu. Saya ambil contoh. Ketika beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu sampai berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Karena beliau menyebutkan kata maghdub artinya adalah gitu ya, bahasanya gitu. Kalau kita kan simpel aja. Orang yang dimurkai udah selesai kan. Enggak, beliau menyebutkan hadisnya. Rasulullah mengatakan al-maghdub yakni al-yahud. Maksudnya al-maghdub al-yahud. Riwayat semua beliau sebutkan. Padahal makna dari tafsirannya sama. Yang dimaksudkan maghdub adalah Yahudi. Itu sampai 1 lembar. Kemudian belum nanti menyebutkan ad-dhalin itu siapa dan lain sebagainya, itu sampai berlembar-lembar. Makanya Allah, tafsir Al-Quran itu dengan hadis atau sunnah itu adalah sebagai tafsiran dari Al-Quran. Ya, sebagai tafsiran dari Al-Quran. Kenapa? Ketika ada orang, ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwasanya ngapain ngikutin hadis? Sudah cukup Al-Quran saja. Lah Anda nggak bisa sholat. Dari mana Anda sholat? Seperti apa sholatnya? Iya kan? Nggak ada di dalam Al-Quran secara terperinci penyebutan tentang gerakan-gerakan sholat. Nggak ada. Dari mana melihat itu? Dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memberikan kaidah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini kaidahnya. Sehingga sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu merupakan apa? Penjelasan dari Rasulullah SAW tentang sholat itu. Kan dulu ada ya gerakan orang ingkarus sunnah, iya enggak? Mengingkari sunnah. Bodoh sekali. Ya. Dari mana tahu? Sekarang bagaimana zakat? Dari mana tahunya? Zakat sekian persen. Kalau punya perkebunan atau sawah, kalau diairi air hujan saja berapa persen? Kalau diairi air hujan kadang-kadang juga dengan irigasi berapa persen? Itu ada aturannya dari Rasulullah SAW. Detail. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu dari Al-Quran. Al-Quran nggak pernah menjelaskan secara terperinci. Ya. Maka tafsiran dari Al-Quran ya sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh ketika Rasulullah SAW juga menafsirkan Al-Quran langsung dengan menyebutkan penjelasannya ketika Rasulullah SAW membaca sebuah ayat kemudian menjelaskan. Ya, contoh Rasulullah SAW pernah membaca wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir dari kekuatan. Rasulullah kemudian mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu dengan memanah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW membaca ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, siapa yang tidak bisa mendolimi diri? Siapa orang yang tidak mendolimi diri sendiri? Pasti kita semuanya pernah mendolimi diri sendiri, yakni berbuat dosa. Lalu kemudian apa? Rasulullah mengatakan bukan itu yang dimaksudkan. Zalim di situ yang dimaksudkan adalah zalim yang besar, yakni kesyirikan. Berarti orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah langsung menafsirkan ayat-ayat ini. Kemudian, selanjutnya kaidah yang ketujuh, korelasi dari itu semuanya, walaisa fis sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas.
Qiyas itu apa? Maka saya perlu sebutkan dan jelaskan tentang qiyas ini. Kalau gitu, nanti berarti nggak ada qiyas sama sekali. Bukan. Yang dimaksudkan ini adalah walaisa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW itu adanya qiyas, nggak ada. Qiyas itu adalah menganalogikan hukum, ya, arti secara bahasa. Kata qiyas itu apa? Ngukur. Kalau saya bilang ini kalau diukur dengan penggaris kira-kira berapa sentimeter gitu ya tingginya, diameternya berapa, nah itu ukur qiyas, ya. Dan biasanya nanti ada yang namanya hukum-hukum yang dengan adanya qiyas terhadap hukum pokok. Karena Allah meletakkan hukum melalui nabinya itu secara pokok-pokoknya. Adapun turunannya inilah yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka kata qiyas tidak ada qiyas di dalam sunnah Rasulullah SAW. Artinya yang dimaksudkan adalah enggak boleh seorang mengkiaskan sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah, ya, qiyas terhadap sunnah dan lain sebagainya. Tidak ada. Seperti apa? Yakni, nih, al-murad bil qiyas, yang dimaksudkan qiyas adalah alla nalhaq bis sunnati syai'an laisa minha wa naj'aluhu minas sunnah wa naqulu innahu mansusun alaih. Kata yang mensyarah ini yakni Syekh Jibrin, beliau mengatakan maksudnya qiyas adalah kita tidak boleh menisbahkan sesuatu itu sebagai sunnah, sebagai sebuah ajaran gitu ya. Sunnah Rasulullah SAW maksudnya ajaran, bukan hukumnya sunnah, ya. Tetapi dia bukan merupakan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan itu adalah sunnah dan itu adalah nas. Nas itu apa? Tahu nggak nas? Nas itu adalah sebuah ketetapan, yakni baik Al-Quran maupun sunnah, yakni atau hadis Rasulullah SAW. Itu nas. Nas itu hanya dua, Al-Quran dan sunnah. Maka kalau kita mengatakan, yang dimaksudkan gini, saya mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, padahal bukan hadis. Ingat ya, ini hadis Rasulullah SAW, padahal bukan hadis. Tidak ada, nggak boleh seperti ini. Ya, dalam sunnah nggak ada kayak gini. Ya, dinisbahkan kepada sunnah atau hadis, padahal bukan bagian dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini banyak sekali nanti hadis-hadis palsu contohnya, atau perkataan-perkataan para sahabat yang dianggap sebagai hadis. Ada yang pernah mendengar ini enggak? Contohnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini bukan hadis, perkataan seorang sahabat yang memotivasi seorang muridnya. Ya, tapi banyak sekali tersebar, terutama di Indonesia itu selalu mengatakan hadis. Ustadz-ustadz yang bodoh akan mengatakan seperti itu. Enggak mau takut dulu. Dan ini terjadi. Nah ini tidak ada qiyas. Adapun qiyas hukum, maka ada qiyas hukum dalam sebuah hukum syariat itu sangat ada. Makanya nanti di dalam kaidah usulnya para ulama, baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ataupun Imam Ahmad, maka ada sumber hukum
selain Al-Quran dan Sunnah. Maka ada Al-Quran, As-Sunnah jelas, hadis Rasulullah SAW jelas. Maka ada yang namanya ijma pertama kali. Ijma itu apa? Ijma itu perkumpulan ya. Yakni yang dimaksudkan nanti secara istilah adalah kesepakatan para ulama. Meskipun nanti mereka berbeda dalam kedetailannya. Kata Imam Ahmad, tidak ada ijma setelah kekhilafan sahabat Umar selesai. Karena kekhilafan sahabat Utsman bin Affan, para sahabat sudah menyebar di seluruh dunia. Ibnu Mas'ud ke Basrah, ya. Kemudian ada lagi yang ke mana? Ke Yaman. Ada lagi Abu Musa al-Asy'ari dan lain sebagainya, udah pindah-pindah semua. Banyak yang menyebar di mana-mana. Enggak mungkin sepakat dalam satu hukum, enggak mungkin. Maka kata Imam Ahmad tidak ada ijma. Nanti ada sebagian yang lain mengatakan enggak, ijma ada. Ijma enggak harus seluruh sahabat. Ya, sebagian sahabat sudah cukup. Gitu ya. Ini nanti ada sumber hukum yang namanya ijma, kesepakatan. Kenapa? Karena ada satu kasus menuntut adanya hukum, sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah tidak disebutkan. Dan banyak, sambil contoh, di masa Umar bin Khattab terjadi banyak sekali, ya, hal seperti ini. Suatu ketika ada seorang nenek. Ada seorang nenek datang kepada Umar bin Khattab seraya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, cucuku meninggal, cucunya wafat. Wahali min mirath, apakah saya mendapatkan warisan?" Kalau cucu meninggal, nenek dapat warisan enggak? Ya. Dapat warisan enggak? Belum tentu, iya. Belum tentu. Dan tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran nenek dalam urusan warisan. Tidak ada. Dalam hadis juga tidak pernah disebutkan nenek, itu enggak ada. Umar bin Khattab langsung memutuskan, enggak, Umar bin Khattab tuh Masya Allah, musyawarah dulu. Kemudian diputuskan. Sebentar nek, sabar. Ya, kenapa? Nenek ini cucunya meninggal dunia, bapak ibunya sudah tidak ada dan tidak punya anak. Ya. Iya, punya anak atau enggak punya anak kan ada hukumnya ya. Kalau enggak punya anak, neneknya dapat warisan enggak? Punya anak, neneknya dapat warisan enggak? Nah, itu kan harus ada ketentuan. Maka nenek ini datang kepada Umar, apakah dapat warisan? Ya. Maka kemudian diputuskan setelah musyawarah, nenek dapat warisan. Kenapa? Nenek itu disebut juga ibu. Maka ada istilah al-jaddatu bimanzilatil Seorang nenek itu ya tidak ubahnya dalam posisi ibu. Karena enggak ada nenek, enggak mungkin adanya bapak ataupun ibu, enggak mungkin ya. Tapi kemudian diputuskan yang namanya nenek yang mendapatkan warisan kalau nenek dari jalur bapak atau dari jalur kakek. Makanya bahasanya begini, al-jaddatul lati la tudli bil unsa. Nenek yang tidak dikasih jeda perempuan. Ini ya. Kalau nenek dari ibu berarti ada jeda perempuan nih. Berarti enggak dapat. Nenek dari bapak dapat, nenek dari kakek dapat.
Nenek dari kakek dari bapaknya. Saya punya bapak. Bapak punya bapak lagi berarti kakek saya. Nah, ini ibunya kakek saya dapat warisan. Ya. Tapi kalau ibunya nenek saya dari bapak enggak dapat warisan. Nah, ini dari mana? Ijma, kesepakatan para ulama di kalangan sahabat. Karena enggak ada di dalam ayat, enggak ada. Cari sampai capek enggak bakal ada. Saya bisa ngomong gini kenapa ya? Karena sahabat ngomong gitu. Jelas ya. Hadis pun enggak ada. Sahabat sendiri, para sahabat mengatakan enggak ada ini. Rasulullah enggak pernah mengatakan tentang nenek. Ini satu. Ijma yang lain banyak sekali sebenarnya ya di masa Umar. Maka ijma itu merupakan sebuah sumber hukum. Yang keempat sumber hukum yang disepakati yang mereka berbeda dalam kedetailannya adalah qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah analogi kalau bahasa yang paling gampang sebenarnya. Analogi hukum ya, karena menuntut adanya hukum. Adanya permasalahan pasti menuntut adanya hukum. Maka kemudian ini hukumnya bagaimana? Ilhaq ila pokoknya, ilal asal. Fara ilal asal. Paham ya? Menyandingkan hukum turunan dengan hukum asal. Yakni apa? Dengan pokoknya. Contoh. Masalah riba atau zakat. Pertanyaan saya. Zaman Rasulullah SAW, zakat fitri. Nanti kan kita sebentar lagi Ramadan ya. Biar paham. Zakat fitri. Zaman Rasulullah SAW, pakai apa Pak? Kurma. Terus pakai apa? Gandum. Boleh nggak pakai beras? Nggak ada. Terus beras gimana? Antum nggak sah. Kalau nggak ada kias, nggak sah antum. Ya, zakat fitri pakai atau zakat fitrah pakai beras. Nggak ada dalilnya. Hadisnya nggak ada. Ya benar memang. Hadisnya beras itu nggak ada. Ya. Tapi dikiaskan dengan gandum dan kurma. Kok dikiaskan dengan kurma? Sama-sama bahan pokok. Orang Arab zaman Rasulullah SAW terutama, mereka makan pokoknya itu adalah apa? Gandum dan kurma. Kurma itu makanan pokok. Kalau kita kan enggak ya. Kurma itu buah gitu ya. Pokoknya ya buah juga ya biji. Ya. Makanan pokok. Intinya berarti apa? Makanan pokok atau sering disebut qut. Ya dalam bahasa Arab qut. Qaf wa ta. Itu adalah makanan pokok. Maka ya itulah yang disebut sebagai makanan pokok adalah beras, ya zakatnya dengan beras. Gitu ya. Ini kias. Contoh lain. Kalau duit nanti beda penyebutannya. Ya, lebih luas lagi dia. Abu Hanifah yang membolehkan duit. Ya. Saya secara pribadi saya setuju dengan pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Solusi hari ini. Antum kasih orang miskin beras 1 kintal. Udah gitu ya kondisi mau lebaran. Ngapain dia? Mau jual juga susah kadang-kadang. Padahal dia lebaran butuh makan kan bukan hanya beras. Bukan kebutuhan dia juga bukan hanya beras. Dia butuh minum juga, dia butuh masak kan bukan hanya beras. Beras dimasak doang. Ya dia butuh ada bumbu dan lain sebagainya. Iya kan? Jadi makanya Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Intinya zakat fitri sesuatu yang bisa dinikmati orang fakir miskin. Kan gitu. Ya, contoh masalah riba atau zakat dulu deh. Zakat beras ada enggak? Sekarang zakat fitrah. Kalau tadi zakat fitrah, sekarang zakat mal. Ada enggak zakat beras? Enggak pernah disebutkan. Adanya gandum.
Ataupun kalau biji-bijian itu gandum, kalau buah-buahan ya kurma dan anggur. Itu zakat. Kalau saya punya sawah banyak, dizakati enggak? Enggak katanya. Enggak ada hadisnya. Ulama mengkiaskan beras dengan gandum. Sehingga sama-sama biji-bijian, sama-sama bagian dari menjadi bahan pokok, maka dia adanya zakat di dalamnya. Ya. Termasuk riba, ikhwah. Contohnya, ulama yang tidak memberikan atau tidak adanya kias. Sekarang uang riba enggak? Enggak, nanti kalau enggak ada kias. Ya, enggak ada riba. Tapi standar uang itu dikiaskan dengan standar nilai tukar. Sama-sama berharga. Yakni emas zaman itu adalah di dinar. Dinar itu emas, bukan emas yang buat perhiasan ya. Dinar itu sebagai nilai tukar. Alat tukar itu dengan dinar dan dirham. Makanya dinar dan dirham ya bentuknya koin. Gitu ya. Maka itu standar, sama uang juga nilai tukar dan berharga. Antum dikasih uang 1 juta. Kemudian antum nggak mau itu cuman kertas. Atau antum mau karena ini berharga. Betul kan? Dan bahkan antum kalau beli pakai emas, orang bingung malahan. Beli nasi uduk pakai emas. Ya enggak? Nah, makanya itu menjadi standar nilai tukar, makanya adanya riba. Itu dikiaskan. Dan masih banyak lagi masalah kias ini. Tahu enggak di sini? Hukum asal atau hukum pokoknya apa? Hukum pokoknya riba pada sesuatu yang di dalamnya adalah makanan pokok, katakanlah. Contohnya apa? Gandum. Maka begitu juga adanya riba pada beras. Ini distandarkan, yakni dikiaskan. Pokoknya adalah apa? Maka hukum pokoknya apa oleh para ulama kemudian dikiaskan dengan itu. Dan menuntut adanya hukum. Kalau kayak gitu Indonesia nggak ada hukum, banyak sekali hukum hilang itu kalau nggak ada kias. Nggak ada hukum riba, zakat nggak ada. Ya. Nggak perlu antum zakat uang, itu nggak perlu. Gitu ya, seumpama. Nanti banyak sekali hal tentang kias. Ya. Dan ini adalah sumber hukum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah jika kias itu dalam masalah hukum, mengkiaskan hukum turunan dengan hukum asal itu ada atau dibolehkan, bahkan itu menjadi syariat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ini juga ahli dalam urusan ini ya. Makanya apalagi Abu Hanifah yang terkenal. Imam Syafi'i kenapa ahli? Beliau berguru pada muridnya Abu Hanifah. Gurunya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Abu Hanifah. Ya, bahkan murid dari muridnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid yang benar-benar lama bersamanya dan menjadi ulama besar, yakni Abu Yusuf. Tapi Abu Yusuf setelah sepeninggal Abu Hanifah umurnya tidak panjang juga. Nah, salah satu muridnya Abu Hanifah yang kemudian berguru pada seniornya itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadinya berguru sama Abu Hanifah. Abu Hanifah enggak lama kan, 10 tahun meninggal. Kemudian beliau belajar dari Abu Yusuf, seniornya. Makanya terkenal dengan 2 sahabat Abu Hanifah. Istilah dalam fikih itu banyak disebutkan begitu. 2 sahabat Abu Hanifah yakni apa? Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepadanya. Jadi ngerti kaidah madhab dan beliau tahu tentang kaidah qiyas itu sangat detail. Ini Imam Syafi'i. Maka ikhwanallahi, ada qiyas di dalam hukum? Iya. Banyak sekali. Contohnya apa? Contoh lain. Sekarang saya tanya, ekstasi. Tahu ekstasi enggak? Pil yang bikin sakau. Enggak, apa itu? Ekstasi kan gitu ya. Atau narkoba. Pertanyaannya, narkoba boleh enggak? Ayo. Kalau dengan resep dokter boleh gitu. Narkoba itu ndak ada, zaman Rasulullah juga nggak ada, zaman sahabat tapi ndak ada. Terus gimana hukumnya narkoba? Tentu menuntut adanya hukum dong. Hukumnya apa? Maka para ulama mengkiaskan narkoba dengan apa? Ganja nggak ada juga, Pak. Khomer. Maka kaidah khomer itu mayukhammirul aqal. Apa saja yang bisa menutupi akal, yang menjadikan akal sehatnya hilang, itu khomer. Baik itu diminum atau disuntikkan. Kan narkoba yang disuntik kan? Orang, lah ini kan nggak diminum, disuntik. Kalau ustadz yang ditanya goblok ya nggak bisa jawab. Ya betul juga ya. Berarti boleh gitu. Maka coba contoh lagi. Antum ya, kalau lagi puasa Ramadan nih, kemudian diinfus, batal nggak puasanya? Diinfus, batal nggak puasanya? Kan nggak minum, nggak makan. Tapi diinfus bikin jadi kuat kan? Betul enggak? Ini kan menuntut adanya hukum. Maka dari mana? Maka dikiaskan, oh iya, intinya makan dan minum itu supaya memberikan apa? Kekuatan rezeki. Ya. Maka dengan diinfus nambah kuat, batal puasanya. Paham ya? Maka kemudian muncul hukum tentang tetes mata, tetes telinga, tetes hidung. Ya enggak? Nah, itu nanti dikiaskan dengan hukum asalnya apa? Gitu loh. Maka para ulama ini yang yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa memunculkan, menstudi ini, dianalisa. Nah itu, ini seperti ini berarti hukumnya sama ini sebenarnya, kayak gitu. Inilah disebutkan qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang sekali tentang hal ini. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tidak ada qiyas di dalam nas atau sunnah, nggak ada. Saya kiaskan ya karena ini sama-sama perkataan sahabat, nah ini kan sama dari sahabat, kemudian dia berarti hadis, nggak bisa. Perkataan sahabat bukan hadis, kan sama nih loh. Beda kalau perkataan sahabat tapi dinisbahkan kepada Rasulullah berarti menjadi apa? Hadis. Contohnya apa? Ada seorang sahabat mengatakan, dahulu ketika bersama Rasulullah SAW, saya dilarang begini. Hadis nggak ini? Rasulullah nggak mengatakan apa-apa ini. Saya dilarang oleh Rasulullah SAW begini. Ini hadis karena ada disandarkan tentang kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau ada sahabat mengatakan barang siapa yang begini-begini, tapi perkataan sahabat, hadis nggak? Enggak. Tapi bukan berarti semua perkataan sahabat berarti ditolak ya, enggak. Maksud saya
Tidak bisa dikiaskan sama-sama perkataan sahabat, kemudian ini berarti hadis, nggak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mensikapi hukum kias dengan kondisi saat ini. Satu, masalah politik tentang hukumnya golput bagaimana. Keduanya, masalah uang digital. Masalah bagaimana kalau kita masjid mengadakan infak dengan sistem pembayaran pakai dana, OVO, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana hukumnya golput? Ya, golput golongan putih. Bagus Pak, golongan putih, Pak. Ya kan? Antum mau golongan hitam. Kalau putih kan bersih ya, bagus ya. Sebenarnya kalau ngasih bahasa itu berarti kan bagus ya, golongan putih ya. Begini Pak, perlu saya jelaskan sebenarnya begini. Dahulu dalam menentukan dalam menentukan pemimpin itu dengan berbagai cara. Ini saya jelaskan dulu. Jadi jangan kita bersikap terlalu ekstrim atau terlalu merendahkan ya. Maka saya ambil sikap pertengahan. Jadi begini, dahulu tuh ketika memilihnya seorang pemimpin itu dengan berbagai cara. Satu, dengan cara dipilih langsung. Ini masa Khulafaur Rasyidin awal. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tuh dipilih langsung. Rasulullah sudah memberikan indikator-indikator bahwasanya nanti Abu Bakar akan menggantikan. Paham? Berarti Umar langsung dipilih langsung sama Abu Bakar. Jadi khalifah langsung milih khalifah yang melanjutkan. Ya. Abu Bakar mengatakan nanti kalau saya mati Umar yang gantiin. Paham ya? Ya, perkataannya enggak seperti ini. Ini maksudnya ya nanti ada ya redaksi otentiknya enggak begitu gitu ya. Tapi intinya langsung beliau menunjuk Umar. Tapi perhatikan, ada memilih pemimpin dengan cara yang kedua. Cara kedua gimana? Dengan musyawarahnya ahli ilmu atau sering disebut di masa tabi'in dengan kata ahlul hilli wal aqdi. Kalau bahasanya tuh majelis syuro. Di Indonesia enggak berfungsi. Majelis syuronya masyarakat gitu ya. Tapi enggak berfungsi. Majelis syuro itu yang di dalamnya tuh ulama, ahli ilmu. Makanya disebut ahlul hilli wal aqdi. Hil itu yang menentukan, ya akad dan lain sebagainya itu akad. Itu ulama khusus. Maka Umar bin Khattab sebelum meninggal dia sampaikan kepada ahli hilli wal aqd. Kalian udah ada mustasyarnya Umar itu sudah ada. Ahlul hilli wal aqd. Kata Umar, kemudian silahkan musyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggalku. Maka ahlul hilli wal aqdi ini musyawarah. Ya. Ya ini apa? Berarti penunjukan itu dari siapa? Bukan dari pemimpin. Tapi dari hasil syura. Ya. Maka muncul dua nama. Utsman dan Ali. Nanti antum paham ini. Muncul dua nama Utsman dan Ali. Lalu kemudian mengerucut lagi, akhirnya dipilihnya Utsman bin Affan. Paham ya? Setelah itu, ya, sepeninggal Utsman juga sudah menyampaikan
ya silahkan. Nanti kalau nggak ada ya silahkan musyawarah. Ternyata Utsman tidak memberikan kewenangan atau memberikan langsung kepada orang, juga tidak nunjuk orang-orang tertentu. Paham ya? Sehingga ahlul hilli wal aqdi pada saat itu musyawarah. Masih musyawarah berarti ya, masih asyura. Dimunculkan nama atau disepakatilah Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah kekhilafahan emas. Ya, 4 khulafa rasyidin, kekhilafahan emas. Makanya kenapa nanti di masa khilafah Bani Umayyah ada khalifah rasyidah atau khulafa rasyidin yang kelima, yakni Umar bin Abdul Aziz. Dianggap oleh para ulama sebagai khulafa rasyidin yang kelima. Kenapa? Karena pemilihannya melalui ahlul hilli wal aqdi. Lihat ya. Maka setelah itu orang-orang setelah meninggal Ali, orang-orang tiba-tiba langsung membaiat Hasan bin Ali. Membaiat. Jadi kalau ada yang alergi dengan istilah baiat, goblok berarti. Islam sudah mengajarkan itu jelas. Ya. Ada namanya baiat. Abu Bakar juga dibaiat. Tapi tidak sembarangan. Ya. Maka kemudian orang-orang pada membaiat Hasan bin Ali. Meskipun ada orang-orang yang mendorong Muawiyah untuk menjadi pemimpin. Tapi Muawiyah tidak. Muawiyah mengatakan tidak. Sampai dipilih sebenarnya ahlul hilli wal aqdi. Tapi ahlul hilli wal aqdinya berbeda pendapat. Tapi inilah kehebatan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ingin umat bersatu. Tidak terjadi perpecahan. Karena zaman Ali sudah mulai ada terjadi perpecahan. Maka kata Hasan bin Ali, saya berikan kepemimpinan ini kepada Muawiyah. Hasan bin Ali gak sembarangan ya ngomong kayak gini ya. Antum pahami dulu. Beliau memberikan, kan beliau dibaiat ya, dibaiat oleh sekian penduduk Kufah, Basrah dan lain sebagainya, termasuk penduduk Madinah, itu sudah membaiat Ali. Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali kemudian memberikan itu kepada Muawiyah. Karena Hasan bin Ali tahu siapa Muawiyah. Fahami ini. Tahu kualitas Muawiyah. Muawiyahnya ya, bukan anaknya ya. Muawiyahnya. Maka beliau berikan kepada Muawiyah. Saya tanazul, saya berikan kepada Muawiyah. Maka kemudian yang menjadi Khalifah Muawiyah dibaiat seluruh kaum muslimin. Ya. Paham ya? Ini. Setelah itu kepemimpinan Muawiyah memberikan, tidak langsung memberikan sebenarnya, tapi memberikan isyarat untuk anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah. Inilah yang kemudian terjadi protes besar-besaran. Ini dimulainya dinasti Umayyah itu ini gara-gara Muawiyah sudah sakit, sudah mau meninggal gitu ya. Maka Yazid Muawiyah semakin gencar dan dia langsung mengumumkan. Akhirnya mereka berbaiat. Mereka berbaiat kepada Muawiyah. Tentu dengan paksaan sudah. Ya. Enggak pakai duit, Pak. Jadi mereka kemudian akhirnya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan kemudian turun-temurun digantikan adiknya, kemudian selanjutnya digantikan anaknya sampai Khilafah Bani Umayyah itu menjadi dinasti. Oke, paham ya? Kecuali masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena putra mahkota masih kecil. Putra mahkota pada saat itu
masih kecil, umurnya belum sampai 15 tahun, belum balik. Ulama sepakat, ini yang menjadi kesepakatan para ulama pada saat itu, tidak boleh menjadi pemimpin kalau belum balik. Masih muda nggak masalah, yang penting sudah balik. Kalau belum balik nggak bisa. Maka kemudian karena pemimpin negara kaum muslimin ya, akhirnya dipilihlah ahlul hilli wal aqdi bermusyawarah. Setelah musyawarah, karena termasuk ahlul hilli wal aqdi adalah Umar bin Abdul Aziz juga termasuk, karena ulama, beliau termasuk ulama di kalangan tabi'in ya. Maka setelah musyawarah, ulama sepakat nunjuk Umar bin Abdul Aziz. Alasannya kenapa? Alasan paling utamanya satu, beliau adalah ulama. Dan beliau, ini paling utamanya, termasuk masih ada kedekatan dengan keluarga kerajaan. Istrinya adalah keluarga kerajaan, anaknya khalifah. Paham ya? Kalau dikasihkan kepada orang lain, nanti pasti akan menjadi apa? Masalah. Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz menggantikan melalui apa tadi? Musyawarah ahlul hilli wal aqdi. Makanya para ulama banyak menjelaskan beliau termasuk khalifah Rasyidah atau khulafa Rasyidin yang kelima. Ya, ini. Setelah itu dibalikkan lagi sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, dibalikkan ke putra mahkota karena putra mahkota sudah balik. Iya, sudah balik. Kepemimpinannya berapa tahun? Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Mengubah dunia hanya 2 tahun. Jadi kalau ada orang bilang, wah harus baru 1 periode, ya nggak bisa lah mengubah dunia. Ya ente goblok kok, ya nggak bisa. Kalau ente Umar bin Abdul Aziz ya bisa. Ya kita ini goblok memang. Saya tidak mengatakan fulan-fulan, saya juga sama. Suruh memimpin mengubah dunia nggak bisa ya, karena goblok kita tuh. Ya, dan tidak bertakwa. Umar bin Abdul Aziz cukup 2 tahun selesai semua urusan, nggak perlu 2 tahun malahan. Selesai urusan tuh nggak perlu sampai 2 tahun. Hebat sekali. Makanya kemudian setelah itu jadi putra mahkota sampai ke Khilafah Abbasiyah. Muncul kekhilafan Abbasiyah itu gara-gara juga sama sebenarnya. Mulai melemahnya negara, terus putra mahkota sudah mulai nggak ada. Terakhir kan artinya akhir-akhir Muawiyah, akhir-akhir Bani Umayyah itu kan Abbasiyah muncul untuk musyawarah. Tapi ujungnya kan ada 3 pilarnya, termasuk Abu Ja'far al-Mansur. Dipilihlah kakaknya nanti, pamannya dulu, untuk menggantikan kekhilafahan. Maka cukup 1 periode, berapa tahun ya saya lupa. Barulah muncul siapa? Abu Ja'far al-Mansur mengumumkan khalifah Bani Abbasiyah. Makanya dinasti Bani Abbasiyah muncul ya mulainya Abu Ja'far al-Mansur. Sebelumnya ini masa transisi ini kan, makanya setelah itu dibunuh semua itu kalangan Bani Umayyah. Pada lari kan, makanya ada yang lari kemana? Andalusia. Makanya kemudian mendirikan sebuah daulah. Gak berani ngomong khilafah, tapi daulah, sebuah negara, yaitu negara Daulah Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ya, itu. Artinya lalu kemudian apa? Bentuknya dinasti enggak? Dinasti. Daulah Bani Umayyah di Andalusia dinasti, Khilafah Bani Abbasiyah juga dinasti. Ya, maka muncul menjadi Perdana Menteri itu ketika adanya Perdana Menteri ya, nanti ketika ada orang-orang yang ketika Khilafah Abbasiyah itu kan paling lama Khilafah Abbasiyah ya, tapi lemah, kemudian muncullah orang yang menguasai, jadi negara boneka. Orang menguasai akhirnya menjadi kayak Perdana Menteri, tahu ya? Muncul instrumen Perdana Menteri dari sini.
ya, kayak Perdana Menteri. Kemudian setelah itu mulai dari Buai, ya kan, kemudian Salajiko, Saljuk, orang-orang Turki menguasai. Setelah Turki menguasai, inilah nanti cikal bakal muncul Turki Utsmani, dinasti masih. Ya. Nah, kepemimpinan ini dipilih dengan cara seperti itu. Nah, perhatikan, ada nggak kepemimpinan yang dipilih dengan cara aklamasi, demokrasi? Ada nggak? Oke, nggak ada. Pertanyaan saya, kepemimpinan ini dipilih dengan cara benar semua atau enggak? Enggak semua benar. Khalifah Rashidah, oke, Khalifah Rasyidin dipilih dengan cara benar. Tapi selanjutnya, katakanlah, Bani Abbasiyah, itu kan gulingkan Bani Umayyah, betul enggak? Lalu kita mengatakan, batil, enggak sah kepemimpinannya. Sedangkan para ulama di situ ada, dan Imam Malik termasuk. Imam Malik hidup di zaman akhir-akhir khilafah Bani Umayyah dan khilafah Abbasiyah sampai masanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun Al-Amin ya, kalau saya lupa. Itu. Lalu kemudian gimana? Apakah disebut, enggak sah kepemimpinannya? Caranya kebatilan loh, gulingkan loh. Berontak kan? Tapi ulama juga, ya sudah. Karena kita dipaksa ya sudah. Tapi kepemimpinan itu diakui akhirnya. Iya enggak? Jadi saya bilang memang tidak semuanya dengan cara yang benar. Ada cara yang batil. Ya, ada yang cara yang batil. Maka terus bagaimana hukum politik, apakah dikiaskan? Kalau saya bilang, kalau politiknya jujur, baik, nggak ada unsur-unsur yang dilarang lah pokoknya. Hukum asalnya boleh nggak? Sebenarnya hukum asalnya boleh-boleh saja. Memilih pemimpin dengan cara suara terbanyak. Oke ya. Bahkan cara undian pun ada. Memilih dengan cara undian itu boleh, ada syariatnya. Qur'an. Rasulullah memilih istri-istrinya yang akan diajak itu dengan cara apa? Undian. Yang nggak boleh itu undian dengan mengundi nasib, yakni adanya tabaruk tapi dia hadiah dari situ, itu nggak boleh. Makanya termasuk lomba juga sama. Lomba hadiahnya dari iuran, dari bayar uang pendaftaran itu haram, judi. Ya. Ahli hisab. Oh, arisan enggak. Arisan kan cuman bergantian aja. Paham ya? Kalau hadiah dari ini kan yang kalah enggak dapat, Pak. Iya enggak? Saya bayar. Yang menang si A. Ya. Saya kalah, dapat enggak? Enggak bakal dapat, yang dapat itu semua dari dapat dia. Ini judi. Tapi kalau arisan, Pak, semua dapat enggak? Semua dapat, cuman gantian waktunya aja. Nah, itu enggak apa-apa. Arisan ya. Meskipun dulu ada yang mengharamkan arisan, saya aduh ini ustadznya ngaco juga, arisan haram. Ya jangan begitulah. Selalu. Boleh, Pak, arisan boleh. Halal. Ya. Ya karena kan butuhnya waktunya hanya beda waktu aja. Tapi selalu nanti dapat gilirannya. Ini qur'ah, arisan itu qur'ah, boleh. Undian yang seperti ini boleh. Nah, kemudian tadi apa tadi? Sabar golputnya. Nah, kemudian kalau kita memilih pemimpin dengan cara undi pun ada sebenarnya. Diundi siapa ini gitu ya. Ya boleh, itu sebenarnya enggak masalah gitu. Memilih sesuatu dengan cara mengundi. Ya. Nanti ada memilih dengan cara apa? Suara terbanyak. Ya kayak kita
Di kita kan sebenarnya suara terbanyak kan? Betul nggak? Ya meskipun ada syaratnya sekian persen gitu ya. Tapi artinya dengan suara terbanyak, boleh nggak memilih dengan suara terbanyak? Boleh. Ya. Karena kalau ada yang mengatakan di zaman Rasulullah nggak ada tuh suara terbanyak, ya iya beda. Zaman Rasulullah ada langsung Rasulullah. Begitu sebenarnya Rasulullah SAW, ada nggak pakai suara terbanyak? Ada. Ya. Terpilihnya Utsman tadi. Nah nanti ada suara terbanyak, boleh nggak? Ya boleh. Selama itu dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak ada yang diharamkan. Kalau kita sudah nyogok sana nyogok sini, udah jelas haram. Maka kepemimpinnya pasti tidak bakal barokah. Itu pasti sudah bisa dipastikan. Kalau sesuatu yang haram itu pasti belakangnya tuh nggak akan barokah. Antum makan sesuatu yang haram, itu pasti nggak barokah. Jelas loh, barokah itu kalau halal. Gitu, masalahnya itu doang. Kalau ditanya boleh, ya memang ada dulu. Gitu loh. Kepemimpinan dengan cara suara terbanyak. Ya kan termasuk Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh Ahlul Ilm wal Qadri setelah bermusyawarah, kemudian mereka sepakat dengan suara terbanyak. Paham ya? Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz nggak akan memilih dirinya, enggak. Tapi karena dipilih, gimana nih saya? Ya udahlah, jalan. Itulah. Jadi nggak masalah. Nah masalahnya sekarang banyak kedustaan, banyak macam-macam, itu yang menjadi salah. Allah alam suwab itu ya. Terakhir tadi apa Pak? Pertanyaan. Iya, boleh nggak uang elektronik? Uang elektronik saya tidak mengatakan semua boleh, tapi tidak mengatakan semua nggak boleh. Tergantung akad. Ya, kalau masalah infak mau pakai uang elektronik, pakai QRIS, boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Dari mana? QRIS nggak boleh aja. Yang menjadi masalah sistem uang elektroniknya saja. Itu detail panjang Pak. Saya kalau sebutnya sini kepanjangan, kelamaan. Tapi intinya adalah jika akad dalam kita menaruh uang, itu akadnya kemungkinannya hanya salah satu dari 3. 1, utang, akad utang piutang. 2, akad nitip atau sering disebut dengan nitip wadiah. Yang 3, akad mudharabah. Atau akad ngasih. Kalau akad ngasih jelas nggak mungkin ya. Sekarang gini, akad saya naruh uang itu kan macam-macam. Pak saya nitip, ya kan? Atau Pak saya pinjemin, berarti utang. Ya, kalau saya nitip berarti wadiah. Atau Pak saya tanam saham, berarti apa? Mudharabah. Dan masing-masing punya turunan hukum-hukumnya. Atau Pak ini saya kasih uang, berarti dikasih. Artinya udah bebas. Ya kan? Nah itu nggak mungkin. Antum naruh pengen balik lagi kan? Itu berarti nggak mungkin ngasih. Enggak, kalau naruh uang di uang elektronik. Kalau infak itu nggak masalah. Mau infak pakai cara apa sebenarnya nggak masalah. Kalau tadi. Tapi masalahnya di uang elektroniknya itu kan. Nah akadnya apa ketika kita meletakkan uang? Kalau akadnya utang, nggak boleh ada lebih. Kalau antum dapat manfaat dari antum menghutangi, entah itu ke Dana, ke OVO dan lain sebagainya, maka itu riba. Ya. Kalau itu adalah akadnya antum investasi, berarti antum siap rugi. Gampang konsekuensinya. Karena mudharabah ya siap rugi, siap untung siap rugi. Kalau antum adalah nitip berarti nggak boleh. Kalau nitip berarti antum harus bayar uang jasa titip paling nggak gitu ya. Jasa ya kan kita menaruh di tempat orang yang itu dititipin ya dia ada jasa dong. Nah gitu. Paham ya? Jadi berkurang tidak akan bertambah. Intinya begitu.
Nah, jasa titip. Nah, tergantung penyedia uang elektronik itu sistemnya bagaimana, begitu loh. Sistemnya bagaimana? Itu aja. Kalau itu sekedar nitip ya nggak masalah. Nah, beda lagi nanti kalau urusannya kayak GoPay. Kalau GoPay itu ada sistem yang lainnya. Ada yang mengatakan GoPay itu kan saya bayar untuk saya gunakan fasilitas yang ada di GoPay, di Gojek, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak detailkan hari ini. Ini yang saya intinya adalah kalau itu sekedar nitip boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Saya top up saldo, saya nitip karena nanti saya juga akan memanfaatkannya, betul nggak? Kecuali kalau antum top up saldo 50.000, kemudian tiba-tiba antum dapat keuntungan dari itu. Kalau ini adalah akadnya utang, berarti kan kalau nitip kan nggak mungkin nambah antum, ya kan? Kalau nambah, tiba-tiba saldo Anda menjadi 100.000, saya beli 50.000 kok dapat 100.000, nggak mungkin ini. Berarti ini apa? Antara dua, kalau nggak utang, investasi, ya kan? Kalau antum nggak pernah berkurang itu. Kalau investasi kan ada saatnya rugi ya, berarti riba. Gitu aja, simple. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhiru da'wana minal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.